Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya di hari ini hingga kita diberi kesehatan dan kemudahan untuk melangkahkan kaki ke masjid Allah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk beliau hingga akhir zaman. Jazakallahu khair Ustadz yang sudah hadir di hari ini untuk siap memberikan materi di hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan dan kemudahan untuk membimbing kami. Kita awali pertemuan pagi ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa meneruskan kembali kajian nahwu yang alhamdulillah di kajian mafailul khamsah maf'ul yang 5 kita masuk kajian maf'ul yang terakhir. Maf'ul yang terakhir maf'ul ma'ah. Berarti sebentar lagi kita akan beres ya kajian ini. Untuk maf'ul yang sudah dipelajari itu maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli. Nah sekarang maf'ul ma'ah. Kemudian yang sudah terakhir maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak terakhir kita simpan ya. Tapi karena kajiannya di sini maf'ul mutlak nomor 4 sudah kita bahas, yang 5 maf'ul ma'ah. Penting belajar ini ya, apalagi kita mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, maka mau tidak mau satu keniscayaan, satu keharusan bahkan untuk kita belajar bahasa Arab, di mana kita bisa faham ya teks Al-Quran juga teks Al-Hadis, biar nanti saat kita sholat, saat kita doa, saat kita membaca literatur bahasa Arab kita mampu. Wabil khusus saat kita baca Quran kita mampu mengi'rab. Nah itu tujuan kita itu ya, kita mampu mengi'rab Al-Quran. Alhamdulillah di pertemuan kemarin sudah tamat ya surah An-Nas dengan i'rabnya. Tinggal nanti dilatih. Ummahat akhwat melatih untuk latihan-latihan di surah-surah juz amma. Kita masuk ke maf'ul ma'ah. Di sini sedikit pembahasan, hanya satu halaman ya. Sedikit. Jadi bahasanya tidak terlalu rumit yang ini. Karena maf'ul ma'ah di bahasa kita itu tidak ada ya. Bahasa Indonesia. Maf'ul ma'ah itu. Kalau maf'ul bih kan ada objek. Kalau maf'ul fi apa itu dalam bahasa kita? Keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu. SPOK. O itu maf'ul bih, K itu maf'ul fi. Kalau maf'ul li ajli dalam bahasa kita kan ada juga alasan. Alasan mengapa kita melakukan itu. Maka masuk ke maf'ul li ajli. Maf'ul mutlak itu secara umum kalau itu. Nah, kalau maf'ul ma'ah di bahasa kita kan tidak ada ya. Paling juga nanti dipakai tambahan-tambahan. Nanti kita fahami tambahan maknanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebetulnya kalau diperhatikan ya dalam bahasa Arab itu maf'ul ma'ah itu ciri khasnya nanti ada waw. Ada waw ciri khasnya. Nah baik kita baca saja ya. Ini sebentar mungkin 30 menit pun beres yang ini.
Insyaallah beres tuh. Halaman 137. Al-maf'ulu ma'ahu, maf'ul ma'ah, yang menyertai. Silahkan mulai dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, al-maf'ulu ma'ah, yang menyertai. Maf'ul ma'ah adalah isim yang terdapat setelah huruf wawu, yang artinya bersama, untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi bersamaan dengannya. Nah, itu disebut maf'ul ma'ah. Bersama itu bahasa Arabnya ma'a. Tulis di atas bersama ma'a. Ma'a. Hu-nya itu kan domir ya. Ma'a. Ada dalam Quran, inna ma'al usri yusra. Ma'a. Bersama, beserta ya. Inna ma'al usri, sesungguhnya ma'a beserta atau bersama, al usri kesulitan, yusron ada kemudahan. Yang al usri ma'rifah, yusron nakiroh, berarti itu ada ibroh ya, ada ibrohnya. Baik, kita lihat di sini maf'ul ma'ah itu isim yang terdapat setelah huruf wawu, yang artinya bersama. Wawu itu berarti artinya bukan wawu dan, gitu ya. Ciri khasnya ada wawu, ada wa. Al wawu, al wawu. Tapi bimakna ya, bimakna bimakna dengan makna apa? Bersama. Bersama itu ma'a. Nah, ini kuncinya di sini. Kan wawu yang kita faham dulu pelajaran atop, huruf atop ada 9, wa, fa, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Yang 9 itu wa. Wa di situ wawu harfu atfin ya. Harfu atfin, harfu atop. Kalau wa huruf atop artinya apa? Dan. Terus yang dulu pernah kita masuk ke wawu harfu qasam. Huruf sumpah. Sama wa. Tapi artinya apa? Demi. Demi. Itu bedanya. Jadi kalau harful qasam demi wa-nya. Kalau huruf atop wa. Kalau huruf yang ini lihat tuh, bimakna ma'a. Ma'a itu bersama. Bersama atau beserta. Nah, itu ma'a. Itulah sebabnya kenapa ini disebut maf'ul ma'ah. Karena ini alasannya ada wawu, maka ini wawunya bermakna ma'a. Maka wawu di sini namanya wawu ma'iyah. Ma'iyah. Apa itu ma'iyah? Ma'a. Wawunya ma'iyah, ma'iyatun, atau kalau pakai al ma'iyah, berserta, bersama ya, itu wawu. Makanya wawu yang ini beda dengan yang ini, beda dengan ini. Ini wawunya wawu harfu huruf bimakna, harfun bimakna ma'a. Wawunya bukan wawu atfin, bukan wawu atop, bukan wawu qasam. Wawu qasam masuk ke huruf jar ya. Masuk ke harfu jar. Yang ini. Nah, maka kembali ke yang tadi, ini hurufnya harfu bermakna ma'a, berarti hurufnya ma'iyah. Nah, maka ciri khasnya harus ada ini. Ada harusnya. Makanya isim yang terletak setelah wawu, isim yang terdapat setelah wawu, yang artinya bersama. Dan ini fadlah ya, ingat fadlah bukan umdah. Ini adalah fadlah. Wawunya wawul ma'iyah. Sebut saja wawu ma'iyah, jangan wawu harfu atfin, tapi wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Nanti yang ini nih, wawulnya wawul ma'iyah.
Wawunya ma'iyah. Kemudian manfaatnya untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi bersamaan. Bersamaan dengannya, bersamaan. Harus ada poin ininya. Jadi terjadinya bersamaan dengannya. Berarti ada hal yang harus kita pahami untuk masuk ke wawu ma'ah. Itu harus ada sesuatu yang terjadi bersamaan dengannya. Bersamaan, musohabah bahasanya. Musohabah itu berbarengan. Jadi bersamaan itu musohabah. Harus musohabah ya. Sahabat, ingat saja sahabat. Musohabah itu berbarengan. Berbarengan. Tadi bersamaan, musohabah. Tapi masing-masing beda masing-masing beda. Bukan ishtirok. Ishtirok berserikat, bergabung, beda. Nanti kita bedakan. Biar paham ini dulu kita fokus yang maf'ul ma'ahnya. Ada 3 contoh ummahat akhwat di sini ya, seorang satu ya. Silahkan contoh yang pertama. Dibaca saja. Contoh saro aliyun wan nahro. Aliyun. Oh, salah. Salah. Saro aliyun wan nahro. Terjemahkan. Ali berjalan bersama atau sepanjang sungai. Nah, Ali saro berjalan ada wan nahro. Wan nahro. Nah, ada ininya. Ali Ali berjalan dan bersamaan bersamaan dengan mengalirnya sungai, berjalannya sungai. Nah, ini disebut musahabah. Musahabah itu begitu. Tapi tidak ishtirok. Ishtirok itu dua-duanya sama, beda. Ciri khasnya itu kalau maf'ul ma'ah antara Ali dengan an-nahro, antara Ali dengan sungai dengan sungai itu berbeda. Hanya musahabah saja, hanya berbarengan saja. Ali berjalan, sungai pun mengalir gitu. Jadi memang letak ini beda. Kalau ishtirok mah dia atop. Itu bedakan itu ya. Ishtirok itu berserikat. Ishtirok kan berserikat. Contohnya apa? Kita gunakan itu biar paham. Gunakan saro juga. Saro aliyun sama ya. Saro aliyun wa Muhammadun. Nah, lihat. Ali berjalan dan Muhammad juga berjalan. Jadi fiilnya tetap ke sini. Maka ini yang dimaksud wawu di sini, wawunya wawu harfu atfin. Dan kalau di sini kenapa? Ishtirok. Kalau ini musahabah, makanya disebut maf'ul ma'ah. Nah, itu bedanya ini saja ya. Fokus di sini. Kalau huruf atop berarti ishtirok, berserikat, bergabung. Jadi fiilnya tetap itu Ali dan Muhammad melakukan ini. Sedangkan ini kan beda tuh. Saro aliyun wan nahro, maka beda i'rab tuh kan, beda i'rab. Kalau ini kan sama. Aliyun Muhammadun karena dia harfu atfin. Nah, itu bedanya. Makanya kalau ada tulisan begini ya, lihat tulisannya begini, ini kenapa mansub? Nah, pastikan waw ini wawul ma'iyati. Ya gitu nantinya. Wawul ma'iyati. Huruf isim hurufun. Harfun langsung aja niyun ala apa? Alal fathi.
la mahalla lahu minal i'rab. Sama itu kesannya. Kalau huruf Berarti Ustaz al-wawu titik 2 wawul ma'iyati gitu ya. nah gitu. Al-wawu ini kan al-wawu wawul ma'iyati harfun mabniyun. Ini harfun itu ingin menegaskan bahwa ini adalah huruf gitu. Walaupun wa semuanya kan huruf. Wawu wa al-wawu wawul ma'iyati harfun mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Itu kalau melihat daripada setelah wawu di sini wawu ma'iyah berarti ada yang mansub. Mansub beda dengan ini. Nah, kalau diperhatikan dengan yang ini kan beda. Ini mah ma'tuf ke Ali. Saro Aliyun wa Muhammadun. Makanya beda antara maf'ul ma'ah dengan atop. Jauh beda ya. Beda. Makanya sering digabung-gabung ini teh. Kalau saro Aliyun wan nahru, nah ini maknanya jadi salah gitu. Kenapa kalau kita mau memarfukan nahru? Karena ternyata yang jalan itu hanya Ali, sedangkan nahru tidak jalan. Paling juga dengan fiil yang lain. Saro Aliyun wa mengalir apa bahasa Arabnya? Tajri, tapi pakai mufrad muzakkar. Tajri itu muannas perempuan. Sekarang muzakkar kan yajri. Tapi kan ini saro fi'il madi kan dari yajri apa? Jaro. Saro Aliyun wa jaro an-nahro. Digabung wa jaron nahru. Jadi begitu. Kenapa? Karena beda. Pekerjaannya beda gitu ya. Perbuatannya beda. Beda dengan ini. Ini mah istirak. Dua-duanya berjalan. Saro itu jalan ya. Maka jalan kehidupan kita sering disebut siroh. Jalan kehidupan Nabi kita namanya siroh nabawiyah. Nah, kalau nabawiyah karena siroh itu kan muannas. Lihat, punten mengko heula. Kan kalau tadi istilahnya belajar siroh karena muannas tuh. Maka ini juga harus muannas nabawiyatu. Ini sigohnya apa bentuknya? Naat man'ut. Kalau al hadis muzakkar muannas? Muzakkar. Ini kan muannas, maka nabawiyatu. Tapi kalau al hadisu nabawiyu. Itu bedanya. Jangan terbalik ya. Hadis nabawiyah, sirah nabawi, salah. Harusnya sirah nabawiyah, hadis nabawi. Masdar apa itu? Nabawiyah, nabawi itu masdar apa? Masdar apa? Hasar sinai. Sinai ada ya tasydid. Ciri khasnya ya tasydid itu sinai, buatan. Buatan itu dimanapun isimnya asal dimasukkan iyun, pasti dia masuk ke masdar sinai. Al haditsu an-nabawiyyu, as-siratu an-nabawiyatu. Maka sering nyebutnya sirah nabawiyah, hadis nabawi. Kalau sirah khusus ke Nabi ya, belajar sirah nabawiyah. Kalau tarikh itu umum. Kalau tarikh sejarah biasanya. Bedakan ya. Yang harus kita ikuti mana? Dalam pelajaran dalam kehidupan kita, ittiba nabinya mana? Sirah atau hadis? Hadis. Harus hadis. Ini nih. Jangan terbalik sirah nabawiyah. Makanya aliran sesat itu kan mereka mengatakan kita masih periode Makkah. Kita masih periode Makkah. Itu mah ke sirah itu mah. Kalau sekarang sudah beda lagi. Kalau periode Makkah berarti nanti ada penghalalan Homer, penghalalan
riba. Ini kan bertahap tuh. Makanya jangan melihat ke sirah nabawiyah dalam hukum, harusnya ke hadis nabawi. Itu ada kekeliruan ya, kekeliruan. Baik, kembali ke sini. Jadi ada kata saro aliyun wan nahro. Saro yasiru sayron. Saro yasiru sayron. Hafalkan 3 ya, sayron. Ali berjalan, terjemahkan. Saro aliyun. Ali berjalan, benar-benar berjalan. Saro aliyun. Saro aliyun. Saro Apa? Saro aliyun sayron. sayron. Yang tadi ya, saro yasiru sayron. Sayron. Fa'lan. Saro yasiru sayron. Sayron. Sayron wasirotan. Nah itu saro ya, berjalan. Kalau saro beda sedikit. Kalau saro itu yang madnya di tengah. Kalau saro madnya di akhir. Itu beda arti. Saro berjalan. Kalau saro berjalan sama, tapi di waktu malam. Itulah sebabnya Nabi berjalan di waktu malam ke langit, namanya apa? Isra. Bukan ke langit ya. Di Makkah ke Palestina, ke Filistin namanya Isra. Kalau ke langit namanya Mi'raj. Jadi aroja arija. Ya'ruju, aroja ya'ruju ya. Aroja ya'ruju. Ya'rujul malaikah. Jadi naik ke atas. Itu namanya Mi'raj. Isra, perjalanan waktu malam. Dari saro, bukan dari sini ya. Saro yasri. Tambahkan af'ala asra yusri isra'an. Isra Mi'raj. Kadang-kadang ada yang mengambil dari kata ini ya, padahal bukan. Kalau saro saja berjalan, tapi kalau berjalan di waktu malam ini saro. Yang ini ya, yasri. Yasri. Ini berjalan di waktu malam. Nanti ini kembangkan ke wazan af'ala. Af'ala tuh asro yusri tuh. If'alan isro'an, makanya isro di sini. Isra Mi'raj dari sini ya, bukan dari sini. Yasri. Asro yasri. Ini nanti pendalaman kalau kita sudah masuk ke turas ya, turas Quran. Termasuk nanti selain i'rab kita juga akan membongkar nama-nama surah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu global-globalnya ya. Baik, kembali ke yang tadi saro bukan saro ya. Saro aliyun wan nahro. Silahkan tadi itu siapa? Karena bunyinya di i'rab semuanya ya i'rabnya. Saro aliyun. Oh ini belum. Sampai sini dulu. Saro aliyun i'rabnya. Silahkan. Saro aliyun. Saro fi'lun madin mabniyun alal fathi. Aliyun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa ada. Wa-nya Al-wawu. Al-wawu. Oh nanti nyebutnya ini nih. Ini sebutin ya. Al-wawu wawul ma'iyati harfun mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. An-nahro sama dengan maf'ul bih. An-nahro maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sama ya. Nanti saya tuliskan dulu. An-nahro maf'ulun ma'ah
maf'ulun ma'ah. Jadi an-nahra maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Silakan diulang an-nahra. An-nahra maf'ulun ma'ahu wa ala mansubun wa Diulang an-nahra. An-nahra maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik, ada pertanyaan untuk contoh yang pertama. Saro aliyun, tasydidkan tanwinkan. Saro aliyun wan nahra. Baik, kalau tidak ada teruskan. Kedua. Contoh kedua, Saro Ahmadu wasyari'al jadida. Ahmad berjalan bersama jalan yang baru. Tuh kan, lihat ini kalau diperhatikan bukan wawu atop. Ciri khasnya apa? Mansub. Mansub ciri khasnya. Syari'a, asy-syari'a, a-nya. Andaikan dia atop berarti asyari'u, tapi kan makna jadi kacau. Ahmad berjalan dan jalan yang baru pun berjalan, kan? Karena harus istirak cirinya. Mustarok kalau huruf atop, ciri atop itu ya, harus ini berserikat, dua-duanya melakukan itu. Harus seperti itu. Kalau ini hanya musahabah saja, berbarengan. Paham tidak membedakan antara musahabah dengan istirak? Pokoknya musahabah mah berbarengan saja dan perbuatannya beda. Kalau istirak perbuatannya itu berserikat. Ya. Saro Ahmadu wasyari'al jadida. Baik. Langsunglah i'rab, silakan. Saro fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ahmadu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-wawu wawul ma'iyyati harfun mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Asy-syari'a maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-jadida na'tun ala asy-syari'a mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Teruskan. Ja'a abi wa guru basyamsi. Bapak datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Nah, lihat bapak. Oh, bukan bapak ya. Bapakku. Ganti-ganti. Bapakku. Abi pakai ya sukun. Abi ya-nya pakai titik, kemudian pakai sukun. Bapakku, ja'a abi. Bapakku datang, wa guru basyamsi, bersamaan dengan terbenamnya matahari. Kalau terbitnya matahari apa? Kalau guru basyamsi, terbenamnya matahari. Kalau terbit apa? Tambahan ya, tambahan mufradat. Kalau guru kalau masih awal berarti dimarfukan ya. Guru basyamsi. Ini tenggelamnya matahari. Kalau yang satu lagi terbit matahari apa? Sama syams di sini. Al-qadar atau al-qadar. Hatta matla'il fajar, sampai terbit. Nah, ini sama. Kalau itu fajar, ini matahari. Terbit matla dari tola'a. Masdar dari tola'a apa? Sama ini juga masdar. Goroba yagrubu guruban. Tola'a yatlu'u tulu'an. Tulu'us syamsi. Itu bedanya. Kalau guru apa tadi? Terbenam. Bahasa yang lebih mudahnya terbenam matahari berarti maghrib. Maghrib kan ini.
terbenamnya matahari. Sedangkan tulu itu apa? Terbit. Tola'al badru, kan ada tola'al badru. Badru apa? Al badru, bulan purnama. Badr itu ya. Al badr namanya badar. Oh berarti purnama. Tola'al badru, telah terbit apa? Purnama. Al badru, purnama itu telah terbit. Tulu' tola'a syamsi itu diidofikan ya, mudhaf ilaih, terbitnya matahari. Kadang idofah kita artikannya, kadang guru basyamsi dan tulu'a syamsi. Baik, ja'a abi, diulang. Ja'a abi wa guru basyamsi. Nah, ini harus difathahkan guru basyamsi karena tidak istirak. Bapakku datang, betul. Dan guru basyamsi, matahari tenggelam itu bukan datang. Beda, bukan ja'anya. Memang secara sunatullah memang dia akan terbit, akan tenggelam mataharinya. Tapi kan beda, bukan ja'a. Karena beda, maka hanya musohabah saja. Bapakku datang bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Sama-sama, itu namanya musohabah. Tapi tidak istirok. Itu masalah tidak istirok. Tidak berserikat ja'anya. Makanya kalau begitu, oh berarti guru ba, jangan guru bu. Tidak boleh. Ja'a abi wa guru syamsi, itu salah. Karena dia hanya musohabah saja, hanya berbarengan saja. Itu termasuk yang nomor 2 tadi ya. Ahmad berjalan, saro Ahmadu wasyari al jadida, dan bersamaan dengan jalan yang baru. Entah apa nih jalan yang baru itu berjalan, entah apa. Kalau yang pertama kan aliran sungai mengalir, itu berjalan. Tenggelam matahari juga sama, bergerak gitu. Kalau jalan yang baru, entah apa maksudnya ya. Berbarengan bersama jalan yang baru. Ahmad berjalan, mungkin jalanan menuju dicor ya. Wallahu alam nih. Saro Ahmadu wasyari al jadida. Baik, sekarang i'rab. Ini agak berat yang i'rab yang ini ya. Yang abinya tuh. Abinya. Ya, sok silakan. Ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathi. Abi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Wa ala apanya? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Bagus. Terus apa? ad-dhammatul muqaddaratu. Wa huwa mudhaf. Mana'a? ya? Pakai mana'a. Mana'a min zuhuriha. Nah gitu. Mana'a Mana'a min zuhuriha. istighfar. Nah, karena dia nomor 10 ya. Ishtighalul mahalli biharokatil munasabati. Tidak apa-apa. Teruskan. Wa al-wawu wawul ma'iyati harfun mabniyun alal fathi la mahallalahu minal i'rabi. Iya, terus Guruba maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. bagus. Karena dia diidofahkan wa Wa huwa. huwa mudhafun. Iya, kalau tadi maktuf ya, ada lengkap nih. Terus kan? Asyamsi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Alhamdulillah. Ke belakang langsung. Nomor 4, contoh. Bebas lah sok. Contoh. Nomor 4. Ini kan 3. Apa ya? Kita gunakan ini nih. Gunakan ini nih. Zaid meninggal. Sok. Zaid meninggal. Mata Zaidun. Nah, bersamaan dengan terbitnya matahari.
Mata Zaidun. Zaidun. Terus wa berbarengan dengan terbitnya matahari. Tulu'ash Syamsi. Nah, ini sebagai contoh nomor 4 ya. Silahkan i'rabkan mata Zaidun. Zaid meninggal bersamaan dengan terbitnya matahari. Bisalah ini ya. Mata Zaidun wa tulu'ash syamsi. Silahkan i'rabkan. Bismillah. Mata Zaidun wa tulu asyamsi. Mata fi'lun madin mabniyun alal fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-wawul ma'iyyati. Nah, alnya hilangkan kalau sudah ma'iyah. Wawul ma'iyyati. Nah, kita diulang. Al-wawu titik 2. Al-wawu wawul ma'iyyati harfun mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Iya, terus tulu'a maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun. Asyamsi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Baik, itu 4 ya. 5 saja ganjil ya. Silahkan. Ada yang mau kelima? Mau coba contoh yang lain ya? Bangun tidur. Bangun tidur apa bahasa Arabnya? Istaiqadha. Aisyah bangun tidur. Istaiqadha Aisyah. Diulang. Diulang. Istaiqadha terus qadat Aisyah tu terus berbarengan dengan waktu fajar. Wal fajro. Ini bisa ya. Wal fajro. Karena tidak mungkin dia istirak. Kalau yang bangun tidur itu hanyalah Aisyah. Kalau fajar kan bukan. Makanya bisa gunakan ini ya. Istaiqadhat Aisyatu wal fajro berbarengan dengan bangunnya waktu fajar. Tapi bukan bangun, terbit berarti. Terbit fajar. Baik, silahkan yang nomor 5 baca dulu. Istaiqadhat Aisyatu wal najro. Wal fajro. Fajar. Wal fajro. Iya, silahkan diterjemahkan. Aisyah bangun tidur. Aisyah bangun tidur bersamaan dengan matahari terbit. Nah, gitu. Itu cara mengartikan bersamaan atau berserta dengan matahari dalam kurung terbit. Karena berbarengan, hanya fiilnya itu kalau untuk Aisyah ya istaiqadha, untuk fajro ya bukan, makanya harus dimansubkan. Itu ciri khasnya ya. Karena dia tidak istirak tapi musahabah. Berbarengan. Baik, sekarang i'rabkan. Nomor 5 ini ya. Silakan. Istaiqadhat fi'lun mudhari'un. Fi'il madi itu. Oh, madi. Ya. Fa'alat. Fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala apa? Alal fathi.
tak tak Atau atau tak tanis ta'ut ta'nisi. tatanis At-ta'u tatanis sakina ta'ut ta'nisi. taus Huruf domir. domir Huruf domir. domir Harfun. Oh. Huruf. Harfun. harf Harfun. Langsung kalau harfun ke situ tuh. Harfun mabniun harbun mamniun ala sukun la mahala lahu minal i'rob. huruf hanya menunjukkan dia muannas, perempuan. Teruskan Aisyah. Aisyatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wawul ma'iyati harfun mabniyun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Terakhir al-fajro maf'ulun ma'ah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Bagus. Ini seputar 5 contoh ya. Cukup 5 contoh. 5 lah ya. Cukup 5 contoh. Baik, sebelum itu keterangan, teruskan keterangan. Kita tamatkan dulu ya. Kalau ada contoh yang siri watoriqo musliatan. Siri Watoriqo musliatan. bisa. Siri berarti apa tuh? Berjalanlah kamu wahai seorang perempuan dari Saro. Wa bersamaan dengan jalan yang cepat. Oh itu mah bukan. Dalam keadaan itu mah. Berjalanlah kamu dalam keadaan, entah tuh torik di situ apa, jalan yang cepat atau berjalannya yang cepat. Kalau berjalannya yang cepat berarti dia hal. Nanti setelah maf'ul ma'ah kan hal. Teruskan. Keterangan maf'ul ma'ah selalu menggunakan wa ma'iyatun. Wawu wa ma'iyatun. Ya, wawu nyebutnya ya. Wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah yang artinya bersama. Bukan wawu atfin yang artinya dan. Nah, ini kan dijelaskannya. Tadi kalau wawu ma'iyah harus musohabah. Harus musohabah saja. Kalau wawu atop harus ishtirok. Nah, cirinya di sini ya. Ishtirok. Teruskan. Ya, ganti. Perbedaan waw atof dan wawu maf'ul ma'ah. Nah, ini ada perbedaan. Ada 4. Silahkan. Dua Nomor saja. 1. Wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah selalu Iya. mansub. Sedangkan wawu atof tergantung kepada ma'tufnya yang diikutinya. Betul. Wawu 2. atop tergantung kepada Ma'tufnya. maktufnya. Wawu atop tuh contohnya tuh. Saro aliyun wa muhammadun. Saro aliyun wa muhammadun. Sedangkan wawu atop tergantung kepada maktufnya. Bagusnya maktuf alaih ya. Bukan wawunya. Waful ma'ahnya. Kepada maktufnya. Maksudnya paling Muhammadun itu tergantung sebagai maktuf tergantung ke maktuf alaih. Teruskan 2. Pelaku pada wawu atof terdiri dari 2 belah pihak. Sedangkan pelaku pada wawu ma'iyah hanya 1 pihak. Nah, pelaku itu kan fa'il. Tuh, kan lihat. Sekarang kelihatan tuh. Fa'il pada wawu atof 2 belah pihak. Wawu atof dua-duanya
Saro Aliyun wa Muhammadun. Dua-duanya tuh Ali dan Muhammad. Sedangkan fa'il pada waw ma'iyah hanya satu pihak. Saro Aliyun wan nahro. Fa'ilnya hanya Aliyun. Walaupun Muhammad bukan fa'il kan. Dia hanya maktuf saja. Ganti. Ketiga, jika sekiranya tepat dijadikan waw atof, maka jadikanlah waw atof. Contoh, Saro Aliyun wa Ahmadu. Nah ini jelas ya, sekiranya tepat gitu. Ada feeling, ada zauq. Terus kan? Artinya Ali berjalan dengan Ahmad. Tetapi jika tidak tepat, jadikanlah waw ma'iyah. Seperti Saro Aliyun wal Jabala. Ali berjalan bersama sepanjang gunung. Bersama sepanjang gunung. Ali berjalan, gunung memang berdiam, tapi di jalan Ali berjalannya di gunung tersebut. Karena tidak mungkin Saro jalan jabal tersebut, maka jadikan sebagai maf'ul ma'ah. Mansubkan Saro Aliyun wal Jabala. Model begitu ya. Terus Yang keempat, susunan waw ma'iyah tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. nah itu tidak ada padanannya. Nah nanti kaidah-kaidahnya berarti dua kemungkinan ya. Waw di sini apakah waw atop atau kedua waw ma'iyah. Kemungkinannya. Lihat saja nanti kalau dua-duanya itu bisa masuk ke pekerjaan itu, masukkan. Sesama manusia misal, silakan masukkan seperti Ali dan Muhammad sesama manusia. Tapi kalau ini manusia, itu benda yang lain termasuk tadi gunung, sungai, karena tidak mungkin dia berserikat, ishtirak, maka mansubkan saja sebagai maf'ul ma'ah. Tapi kemungkinan bisa saja yang ini bisa jadi apa? Huruf bisa jadi maktub atau juga bisa jadi ma'ah, bisa saja. Ada kemungkinan bisa. Sekarang kita terjemahkan contohnya apa? Telah hadir. Apa telah hadir? Hadoro. Pemimpin perang. Telah hadir pemimpin perang. Al-qaidu. Qoda yakudu. Kalau biasa ini ya pemimpinnya. Pemimpin. Kalau rois pemimpin negara ya. Hadorul qaidu, pemimpin perang. Itu telah hadir. Dan bala tentara, apa bala tentara? Jaish. Nah, ini bisa dua kemungkinannya. Wal jaishu. Kalau ke sini kan? Dia sebagai apa? Maktu. Tapi satu waktu bisa jadi wal jaisha. Apa ininya? Karena ini kan dua-duanya manusia itu. Berarti jaishu berarti dia sebagai maktu. Kalau jaisha sebagai maf'ulun ma'ah. Kalau ini berbarengan pemimpin perang dengan bala tentara. Nah, kalau menggunakan maf'ul ma'ah berarti harus berbarengan itu. Hadorul qaidu wal jaisha. Karena ma'ah berbarengan. Tapi kalau wal jaishu ini tidak harus berbarengan. Itu bedanya.
Yang pernah saya baca ya, di sini bisa dua kemungkinan. Hadarul qaidu wal jaisha. Berarti dia maf'ul ma'ah harus berbarengan antara pemimpin perang dengan bala tentara. Tapi kalau kita ungkapkan dengan ini, hadarul qaidu wal jaishu, nah ini tidak harus berbarengan. Kenapa? Karena wa-nya waw huruf atop. Waw huruf atop itu kan li'itlaqil jam'i, hanya mengumpulkan saja, tidak harus bertahap. Huruf atop kan wa, fa, summa, tiga ini nih intinya. Wa itu hanya menggabungkan saja. Hadara Zaidun wa Muhammadun. Siapa yang yang pertama hadir? Tidak bisa disebutkan Zaid karena menggunakan wa. Hadara Zaidun wa Muhammadun. Tidak harus berbarengan, tidak harus bersamaan yang hadirnya karena menggunakan wa. Berbeda kalau menggunakan fa, berbeda menggunakan summa. Nah, tiga ini ya, wa, fa, summa ini kadang-kadang jadi ilmu di sini. Kalau wa itu hanya menggabungkan saja, itlaqul jami'. Kalau fa dengan summa itu harus tertib Berurutan. Hadara Zaidun fa Muhammadun. Berarti artinya apa? Zaid hadir, fa lalu Muhammad. Berarti yang hadir pertama siapa? Zaidun. Kalau yang pertama ke wawu itu tidak tahu siapa yang hadir duluan. Kalau yang dua ini harus tertib. Maksudnya yang pertama dulu. Kalau yang ketiga summa, contoh hadara Zaidun summa Muhammadun. Zaid hadir, berarti yang pertama kali Zaid yang hadir. Kemudian Muhammad. Nah, bedanya kalau fa itu langsung jadi hadir Zaid lalu Muhammad. Kalau summa itu agak lama jedanya. Ada jarak. Ada rokhawah kalau di tajwid ya, tarohi. Itu bedanya. Tambahan. Makanya wa yang di situ waw atop. Hadarul qaidu. Hadarul qaidu wal jaisha. Maf'ul ma'ah harus berbarengan itu mah. Tapi kalau kita ungkapkan wawunya sebagai waw atop, berarti hadarul qaidu wal jaishu. Berarti itu tidak harus berbarengan. Tidak harus berbarengan yang itu ya. Itu tambahan saja. Jadi intinya pelajaran maf'ul ma'ah terakhir kata Ustaz Aceng Zakaria, susunan waw ma'iyah tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi tak aya padanannya ya. Maksudnya apa? Tidak ada yang dalam bahasa Indonesia apa namanya? Tidak ada. Berarti ini harus ungkapan itu. Tapi wallahu a'lam ya, di Quran apakah pernah menemukan ya? Saya pribadi belum menemukan maf'ul ma'ah di dalam Al-Quran. Cobiannya kalau nanti ketemu Jumat depan sebelum masuk ke hal karena setelah 5 maf'ul beres nanti ke hal, kalau menemukan ya itu bisa ya, mudah-mudahan bisa jadi ilmu. Hal maf'ul ma'ah. Baik, itu yang dapat dibacakan pada hari ini. PR-nya yang 5 tadi i'rab ya. Yang 5 tuh di i'rab. Nah aja 5 ya, contoh. Kan baru 3, contohnya nambah 2 yang itu tuh 4, 5. Silakan i'rab. Hati-hati yang abi tadi ya. Ja'a abi. Nah, abi itu dia mana amin zuhuriha. Baik, itu dulu ya. Kita istirahat 10 menit. 8.30 nanti masuk 8.40 insyaallah. Alhamdulillah.